Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis penjualan dan strategi pemulihan kinerja bisnis dengan studi kasus analisis data e-commerce periode Juni dan Agustus. Adapun penyusun dari materi ini adalah yang pertama Ahmad Awaludin Cata Marsya, yang kedua Alvito Sita Pratama, ketiga Ana Nur Fatimah, keempat Asifah Zahra Kalila. Nah, yang pertama ada sales trend dan number of order per month. Selama 3 bulan terakhir, penjualan mengalami peningkatan dari Juni ke Juli, kemudian menurun tajam pada Agustus. Pendapatan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 6,16 miliar, sedangkan bulan Agustus mengalami penurunan hingga 4,27 miliar. Dalam jumlah pesanan meningkat dari 5.931 order di Juni menjadi 6.450 order di Juli, lalu turun drastis menjadi 4.408 order di Agustus. Pola ini sejalan dengan tren pendapatan. Kemudian ada breakdown by kategori dan breakdown by channel. Berdasarkan kategori produk, elektronik menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan selama 3 bulan terakhir, dengan total penjualan mencapai sekitar 10 miliar. Kategori home dan fashion berada di tingkat menengah, sementara beauty memiliki kinerja paling rendah yang hanya mencapai sekitar 945 juta. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pelanggan cenderung berfokus pada produk elektronik. Berdasarkan data, kanal website menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi sekitar 50% dari total penjualan. Kanal marketplace memberikan kontribusi 34%, sedangkan social channel menyumbang 16%. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan melalui website merupakan jalur distribusi paling dominan. Kemudian ada breakdown by customer X dan breakdown by customer gender. Berdasarkan data, pelanggan berusia 18-40 tahun merupakan kelompok utama yang berkontribusi terhadap pendapatan terbesar sekitar 11 miliar. Sementara itu, pelanggan di atas 40 tahun, terutama usia 60 tahun ke atas, menunjukkan aktivitas pembelian yang jauh lebih rendah sekitar 1 miliar. Berdasarkan grafik, pelanggan berjenis kelamin perempuan menyumbang pendapatan sekitar 9 miliar, lebih besar dibanding laki-laki yang hanya menyumbang 7 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas transaksi dan pembelian berasal dari pelanggan perempuan. Kemudian ada breakdown by location dan promotional period impact. Berdasarkan grafik, Jakarta menjadi wilayah dengan penyumbang pendapatan tertinggi mencapai 6,5 miliar selama periode analisis, diikuti oleh Surabaya dan Bandung sekitar 3 miliar. Sementara itu, Medan dan Yogyakarta memiliki kontribusi paling rendah terhadap total penjualan dengan masing-masing sekitar 1,8 miliar dan 1,5 miliar. Di sebelah kanan terdapat grafik yang memperlihatkan perbandingan performa antara periode dengan promosi dan tanpa promosi. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan selama periode promosi meningkat signifikan dibanding hari-hari biasa hingga yang tertinggi menyentuh 278 juta dalam sehari. Yang kedua dari diagnostik analitik, di sini kita membandingkan 2 bulan yang terbaik dan terburuk. Yang bulan terbaik yaitu adalah Juli dengan pendapatan 6,16 miliar dan Agustus menjadi bulan terburuk dengan pendapatan 4,27 miliar. Terus yang kedua kita dari sisi usia pelanggan segmen 18 sampai 25 tahun dan 26 sampai 40 tahun masih menjadi penyumbang utama pendapatan. Namun, kelompok usia 18 sampai 25 tahun mengalami penurunan paling tajam. Berarti, pelanggan muda cenderung lebih sensitif terhadap promo maupun gangguan layanan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat strategi retensi pelanggan dan menjaga konsistensi promosi agar mereka tetap bertransaksi meski periode promo sudah berakhir. Nah, yang ketiga dari sisi sales channel yaitu penurunan paling besar terjadi pada marketplace. Sementara website dan social channel juga ikut menurun. Turunnya performa marketplace menunjukkan bahwa berakhirnya periode promosi atau meningkatnya persaingan antar penjual menjadi penyebab utama penurunan total pendapatan. Karena itu, perusahaan perlu menyusun strategi promosi berkelanjutan serta memperkuat kanal lain agar tidak terlalu bergantung pada marketplace.
Keempat, dari sisi operasional, data menunjukkan bahwa jumlah retur meningkat bersamaan dengan keterlambatan pengiriman, terutama pada pengiriman yang terlambat 2-3 hari. Hal ini menandakan bahwa keterlambatan pengiriman memiliki dampak langsung terhadap peningkatan retur dan penurunan kepuasan pelanggan. Maka, perusahaan perlu memperbaiki manajemen logistik dan waktu pengiriman untuk menekan retur dan menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, di sini ada business implication dan insight. Untuk business implication-nya, yang pertama itu ada penurunan pendapatan hingga 1,89 miliar dalam sebulan. Nah, hal ini jika terus berlanjut itu akan menyebabkan keparahan yang akan berlanjut-lanjut. Kemudian yang kedua ada pemborosan operasional untuk biaya penanganan retur yang dipicu oleh keterlambatan pengiriman. Kemudian ada menurunnya loyalitas akibat keterlambatan dan terus adanya retur hingga merusak kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada ketergantungan ke promosi, di mana penjualan itu akan menjadi semakin sulit dipertahankan tanpa adanya diskon besar, dan hal ini bisa dilihat dari penurunan saat promo berakhir. Kemudian kita juga bisa kehilangan prospek di mana penurunan segmen muda pada 18-25 tahun itu dapat merusak prospek jangka panjang. Dan untuk insight-nya, tindakan pertama adalah kita bisa membentuk tim audit untuk melakukan perbaikan berdasarkan data. Di sini juga kita bisa bikin audit operasional dengan mitra pengiriman dan internal yang menyebabkan keterlambatan. Kemudian yang kedua ada audit pemasaran dengan menganalisis apakah penurunan murni karena berakhirnya promo atau mungkin ada perubahan kebijakan sehingga membuat loyalitas pelanggan menjadi menurun. Dan yang ketiga itu bisa karena persaingan ketat dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya yaitu conclusion dan key message. Berdasarkan hasil analisis data e-commerce yang sebelumnya telah dilakukan, ditemukan bahwa penjualan mengalami peningkatan dari bulan Juni ke Juli, kemudian mengalami penurunan tajam dari bulan Juli ke Agustus, yang mulainya mencapai puncak penjualan tertinggi sebesar 6,16 miliar di bulan Juli, turun sebesar 1,89 miliar menjadi 4,27 miliar pada bulan Agustus. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama karena anjloknya performa di kanal marketplace, kemudian sensitivitas tinggi pelanggan usia muda 18 hingga 25 tahun yang signifikan menurun, dan ketidakefisienan proses logistik yang menyebabkan kenaikan tingkat retur akibat keterlambatan pengiriman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah strategis yang dapat diambil yaitu dengan melakukan audit dan memperbaiki proses logistik menjadi langkah yang pas untuk meminimalkan retur, serta dengan pembentukan tim khusus untuk analisis dan revitalisasi kinerja di marketplace. Langkah-langkah ini nanti akan menjadi fondasi untuk membangun loyalitas pelanggan, terutama di segmen muda. Sekian hasil dari diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.